Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Kurniawan dari 123J3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proxy server. Kita langsung ke PowerPoint-nya saja. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proxy server. Yang pertama, pengertian proxy. Proxy server adalah sebuah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lain untuk melakukan request terhadap konten dari internet atau internet. Dan di sini ada cara kerja proxy. Cara kerja proxy, setiap komputer yang menggunakan internet memerlukan IP address. Ibarat alamat rumah IP. IP address bisa membantu proxy mengetahui ke manakah data akan dikirim ketika kamu melakukan request atau permintaan berupa pencarian di Google atau mengakses sebuah website. Server proxy akan mengirim permintaan ini ke server website, mengambil respon atau dari server website dan mengantarkannya ke tampilan browsermu. Ketika server proxy meneruskan permintaanmu, proxy dapat mengubah alamat IP milikmu sehingga server website tidak mengetahui persis lokasimu mengakses data. Alhasil, datamu bisa terenkripsi dan tidak dapat dibaca saat melakukan transit. Terakhir server proxy dapat terblokir akses ke halaman website tertentu berdasarkan alamat IP, seperti akses ke website yang dilarang oleh pemerintah. Jadi kalian akan terblokir jika kalian membuka web-web yang aneh-aneh, guys ya. Di sini yang ketiga ada fungsi proxy server. Yang pertama, fungsi koneksi sharing, yaitu berfungsi sebagai gateway yang menjadi batas antara jaringan lokal dan jaringan luar. Yang kedua ada fungsi filtering, berfungsi sebagai firewall atau dinding api, sebagai filtering yang digunakan untuk melindungi jaringan lokal terhadap gangguan atau serangan dari jaringan lain, seperti virus gitu, seperti virus jaringan. Yang ketiga fungsi caching. Pada proxy server memiliki mekanisme menyimpan objek-objek yang sudah diminta dari server-server di internet. Dan keempat, di sini ada manfaat penggunaan proxy. Yang pertama, manfaat penggunaan proxy ada beberapa alasan mengapa banyak individu dan berorganisasi memaksimalkan manfaat proxy, yaitu pertama, mengontrol penggunaan internet karyawan dan anak-anak. Ada segelintir organisasi atau perusahaan yang melarang karyawannya untuk membuka beberapa website dengan tujuan tertentu. Selain itu, orang tua juga sering memanfaatkan proxy untuk memonitoring aktivitas internet anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Berarti untuk buat kayak ngeblok ke situs-situs yang berbahaya. Yang kedua, menyimpan bandwidth dan meningkatkan kecepatan. Salah satu manfaat proxy adalah kemampuannya untuk menyimpan canggih. Jadi saat kamu hendak mengakses data dari website yang pernah dikunjungi sebelum proxy, hanya perlu mengakses dari penyimpanan sehingga dapat meningkatkan kecepatan website. Yang ketiga, ada privasi yang terjaga. Individu dan organisasi menggunakan proxy biasanya bisa lebih menjaga kerahasiaan data pribadi mereka, sebab proxy dapat menggunakan alamat IP dan informasi pribadi lainnya sehingga server website tidak dapat mengakses data pengguna. Yang keempat, ada keamanan yang lebih baik. Selain kerahasiaan data, kamu juga bisa memanfaatkan pengaturan proxy atau meningkatkan keamanan, misalnya merahasiakan data transaksi atau mencegah akses keluar situs malware. Tidak hanya itu, organisasi juga dapat menggabungkan server proxy mereka dengan virtual private
network atau VPN, disebut dengan VPN, sehingga menggunakan jarak jauh selalu mengakses internet melalui proxy kantor. Keempat, di sini ada jenis-jenis proxy. Trustless proxy, jenis proxy yang satu ini akan memberitahu situs web bahwa dirinya adalah server proxy dan mengirim IP addressmu sehingga permintaan aksesmu dapat diproses. Yang kedua ada anonymous proxy. Anonymous proxy akan mengidentifikasi dirinya sebagai proxy tetapi tidak akan menuliskan alamat IP-mu ke situs web. Hal ini dapat membantumu menjaga keamanan dan merahasiakan datamu agar tidak gampang dibobol. Yang ketiga ada distorting proxy. Sebuah distorting proxy bisa memasukkan alamat IP saat mengidentifikasikan dirinya sebagai proxy. Yang keempat ada high anonymity proxy. High anonymity proxy ini secara berkala mengubah alamat IP yang mereka berikan ke server web sehingga sangat sulit untuk melacak lalu lintas apa yang dilakukan oleh siapa. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada salah kata-kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.